saya lihat dia duduk, itu baju merah ya, jadi pakai apa ya namanya ya, kayak selendang itu di kepalanya, Kayak kerudung tapi bukan kerudung gitu. nah emang dia duduk gini kan. Saya lihat orang sih gitu bang ya, tapi dia bangun bang. Jadi bangun itu dia yang namanya pinggir jalan tol ada besi-besi gitu ya, itu dia tembus bang. Sekarang jam 1:30 itu ya, saya istirahat, saya mau naruh tas nih bang, locker lah gitu kan. Nah pindah itu kita kalau nggak salah itu ada kebun pisang bang. Gitu. Nah yang namanya kebun pisang gitu, saya pikir itu karung, saya bilang kan. Nah itu di pinggir pohon pisang itu saya pikir karung kan. Saya bilang gini, coba center apa itu kan. Di center bang, ternyata apa? Pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Balik lagi nih bersama gua Bang Ipong. Tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan gak kerasa ya, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa nih buat kalian yang menjalankan. Semoga dikasih kelancaran 1 bulan penuh untuk menjalankan ibadah puasa. Dan di minggu kali ini nih, gua sudah bersama narasumber ya. Salah satu tim Kismis juga nih. Karena dari komen-komenan yang sebelumnya itu banyak sekali nih yang katanya, "Bang, undang lagi dong. Bang, undang lagi, mungkin punya cerita-cerita yang lainnya." Nah, kali ini kita ngobrol lagi nih bareng Bang Angga ya. Beliau sempat saya tanya nih, ternyata beliau juga memiliki kisah pengalaman mistisnya nih selama beliau waktu dulu kerja di salah satu rest area Balaraja nih, Tangerang. Oke, langsung saja kita sapa ke Bang Angganya. Bang Angga. Halo, siap Bang Ipong. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Udah siap belum nih ceritanya nih? Oh, siap Bang. Siap. Jadi cerita ini nih tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2015-an 2015. Pas ya saya pas training juga udah ada itu Bang, makhluk-makhluk itu di situ. Oke, tahan dulu Bang Angga ya. Nah, penasaran kan untuk sahabat Kismis di rumah? Sebelum ke ceritanya nih, buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa nih buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Dan yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih nih. Semoga kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Dan untuk sahabat Kismis di rumah nih yang mempunyai cerita atau pengalaman horornya, ayolah sinilah kita gas nih di sini. Hubungi nomor di sini nih. Daripada kita curhatin aib orang lain nih, mending kita curhat misteri. Langsung saja kita ke ceritanya. Oke, gimana nih Bang Angga ceritanya? Jadi tahun itu tahun 2015-an Bang ya. Nah, sebelum saya kerja di rest area itu jadi operator lah gitu ya, yang layanin pengisian bahan bakar gitu. Nah, itu saya sebelum kerja di situ, saya itu tadinya ikut mamang saya gitu. Apa itu Bang? Jadi jualan asongan lah, awal-awal saya. Asongan yang di dalam mobil gitu ya? Nah, iya, jadi itu cuman jualannya Sabtu Minggu. Nungguin pariwisata lah gitu. Jadi wisata yang istirahat di rest area itu. Iya, yang mau ke
Anyer lah gitu, yang mau ziarah ke Banten gitu. Nah, jadi saya itu mungkin ada 2 bulan lah bantuin memang saya itu kan ya, jualan di situ setiap Sabtu Minggu itu ya. Itu saya maksudnya gini bang, jadi rest area itu luas, Ya. cuman wilayah saya itu cuman tertentu aja gitu yang boleh saya Jualan di situ. jualan di situ lah, nggak boleh di depan gitu kan. Saya belum tahu lah, dalam itu belum tahu kan. Nah alhamdulillah pertengahan bulan itu jadi ada lowongan lah bang di situ, karena memang saya deket nih sama security di situ lah. Jadi saya disuruh lah sama mamang saya, katanya udah ngelamar di sana, semoga aja betah katanya kan. Ya udah tuh bang, saya bikin lamaran lah di situ kan. Ngelamar di pom bensin tersebut. Nah ya di rest area di situ, di area di Baraja itu kan. Emang sih bang ya, jadi gini, sebenarnya Indra itu teman saya juga gitu, yang kemarin. Nah yang kemarin bisnis itu, cuman beda grup aja gitu ya. Iya, iya. Nah saya lanjutin nih bang ya. Nah saya ngelamar di sana kan, itu langsung sih bang, saya datang ke situ, seharinya dipanggil ya, tes lah sama manajer gitu kan. Saya lupa nama bapak haji siapa itu ya, yang pertama itu interview lah langsung itu. Saya tes dulu tuh bang, nggak langsung ini tes matematika lah. Saya dapat nilai itu 93 tadinya. Bagus berarti itu ya. Ya lumayan. Terus bang? Dan kata Pak Haji ini kan, manajer ini katanya coba diulangin lagi katanya. Nah saya ulangin lagi, jadi dapat 97 saya bang, 97%. Bagus ya. Cuman ya saya bingung itu gini bang, ini kan bukan mondok ya, tapi itu manajer itu tesnya itu ngaji, suruh ajan gitu kan ya. Jadi di interviewnya itu, di tesnya itu suruh ngaji, suruh ajan juga. Iya, saya bilang ini kayak mau mondok, saya bilang kan. Kata dia ya mungkin karena haji juga gitu ya. Dan alhamdulillah itu hari Senin saya ingat itu. Nah, hari Selasa bang, hari Selasa. Jadi Senin itu saya interview kan. Nah hari Selasa itu suruh tes saya ke lapangan itu langsung. Yang jadi saya kan di Serang ya. Itu saya naik bus, jadi pulang pergi lah. PP ya, sedari jalan tol itu bang. Turun di kilometer 43 gitu kan. Nah di situ saya awal emang nggak ada shift sih ya. Jadi pokoknya 1 minggu itu pagi aja saya bang. Training lah. Awal kerja itu, jadi saya belum kenal lah sama teman-teman gituan di situ ya. Saya juga ya diajarin lah sedikit. Dan itu sempet saya bang gini, yang namanya nozzle itu ya, yang buat pencetan itu tuh isinya gitu. Itu saya nggak tahu gitu, jadi kayak nyangkol gitu ya, kesepit 2 gitu kan. Ada yang ngisi gitu full, saya masukin aja gitu kan. Nah setelah ada yang mau ngisi full lagi pertama gitu ya, itu saya angkat bang. Itu muncrat ke mobil bang. Itu yang senior marah-marah saya. Berarti acak-acakan itu keluar ya ke mobil. Untungnya alhamdulillah nggak marah itu bang, yang punya mobilnya. Itu mungkin apa ya namanya ya, buat awal-awal kerja lah gitu ya, apa namanya, rintangan lah gitu ya. Nah di situ senior saya marah lah di situ. Udah kamu istirahat aja dulu gitu. Nah karena saya kan taunya itu, saya kan belum tahu ya kantin itu kan ya, takutnya mahal gitu kan. Jadi saya itu bawa bekal bang dari rumah bawa bekal. Jadi saya itu waktu pas jualan aswan itu taunya tempat naruh barang itu di pos bang. Itu adanya di pintu keluar sama yang di parkiran rada mana ya, rada ke selatan itu ya. Nah itu saya taruh makanan sama jaket saya itu di pos yang dekat pintu keluar itu kan. Pos security apa gimana? Iya pos security, cuman nggak kepake bang itu bang. Jadi nggak kerawat lah gitu tuh, anehnya gitu kan. Jadi rada serem gitu ya. Pas itu saya suruh istirahat bang. Itu pas awal saya masuk kan. Nah di situ saya kan nggak punya teman namanya juga kan ya, baru masuk gitu ya. Jadi kayak anak tiri saya bang di situ.
Nah, Belum akrab gitu ya. Saya makan di pos kan. Heeh. Nah, di pos itu saya makan. Itu tiba-tiba bang, jadi ada cangkolan lah gitu ya di dalam itu kan ya. Itu jaket saya jatuh bang, jatuh kan. Itu sekitaran jam 11 siang itu. Siang jam 11 siang. Padahal itu ya di dalam gitu ya, Di nggak ada dalam, angin, nggak ada nggak apa. kena angin nggak apa, saya bilang. Kok bisa jatuh jaket saya kan? Rada merinding saya bang ya. Apa ada setannya saya bilang di situ. Emang sih, emang hawanya juga kotor di situ kan, pos itu kotor. Udahlah saya lanjut makan kan. Itu pas saya udah, maksudnya gini bang, saya mau udah selesai makan itu ya. Itu saya pas keluar, itu kaki saya yang nendang. Nah, itu hampir jatuh saya bang. Di dalam pos itu. Iya kan, jadi pos itu kan ada itunya kan ya, ada kayak apa ya, ada halaman depannya dikit gitu bang. Nah saya keluar itu saya ditendang bang. Itu hampir Tapi jatuh. nggak ada sosoknya gitu. Nggak ada. Itu bang, saya lari siang-siang sampai yang istirahat itu tuh ngeliatin kan. Udah saya larilah ke tempat lain gitu kan ya. Kayak ke musola lah gitu kan. Emang deket sama musola di situ. Biasa saya lanjut kerja di situ kan. Alhamdulillah hari pertama itu ya lancar lagi. Dan 1 minggu kerja itu alhamdulillah saya udah biasa bang. Nggak beradaptasi sama lingkungan. Dan di situ saya dimasukin ke grup lah bang. 1 minggu lulus saya kan ya. Memang sih tadinya saya mau nyerah bang. Berhubung ada teman lah gitu ya. Ada teman yang benar-benar support saya gitu, biar lanjut kerja lah. Nanti ketemu enaknya, kata teman saya gitu. Nah, saya dapat grup lah bang di situ, dapat grup. Jadi emang ada 4 grup di situ ya. Ada 4 grup, jadi shift 1, shift 2, shift 3 bang. Pas saya kerja itu, pas grup itu saya shift 2. Berarti udah sekarang Bang Angga ini udah kena shift gitu. Udah kena shift udah. Jadi udah kena shift gitu. Saya masuk grup pertama itu grup ada 6 orang sih ya. 6 orang itu. Kalau malam 6 orang, kalau pagi siang itu 7 orang lah gitu. Ada perempuannya juga gitu. Emang hawanya di situ bener bang, serem banget. Yang namanya rest area kan, yang tempat bebas gitu kan. Dengar-dengar sih dulunya itu katanya kayak apa dulunya itu rawa gitu bang tadinya. Cuma diuruk gitu ya. Dengan kata orang-orang yang udah lama mah gitu. Terus bang, nah itu saya ada kejadian pas itu. Jadi saya udah dapat 1 bulan ya. Itu pas shift 3 malam bang. Sekitaran jam 2 itu ya. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi tempat kerja saya ini bang ada 2 pengisian. Ada yang buat mobil pribadi sama truk gitu ya, solar gitu ya. Jadi di belakang solar, di depan mobil pribadi. Pas shift 3 itu jaga di depan bang, deket. Jadi mobil pribadi itu emang deket sama jalan tol ya, nggak jauh gitu ya. Nah itu teman saya istirahat itu jam 2. Jadi saya jaga sendiri. Jadi kalau shift malam itu cuma berdua yang jaga di mobil pribadi itu cuma berdua gitu. Iya. Yang 4 itu di mobil truk yang banyak belakang. nah, yang ramai di belakang kalau malam ya. Itu saya kan udah istirahat tuh jam 12 ya. Nah, jadi teman saya istirahat lah jam 2 itu. Jadi saya sendiri bang. Itu gimana sih lah? Walaupun itu rest area jam 2 itu sepi bang. Sepi itu kalau nggak salah mungkin malam Jumat sih kayaknya bang itu. Nah itu jadi gini bang, saya jaga itu enggak duduk di situ bang saya, karena di situ dekat kantor lah. Jadi di sampingnya kantor gitu kan ya. Di sini operatornya, mesin operatornya itu. Nah itu mesinnya, mesin pompanya di sini gitu. Jadi di kantor. Jadi saya agak ngejauh ke sini kan. Saya duduk kan, kalau ada yang masuk mobil saya layanin gitu kan. Dan ada kejadian anehnya gini bang. Jadi kesananya itu kan ada namanya apa ya, tempat pengisian itu bang, tangki pendam lah. Itu agak gelap emang di situ bang, tempat pintu masuk itu ya. Pintu masuk itu agak gelap di situ. Nah
emang sih sering saya dengar-dengar katanya kalau di depan hati-hati kerjanya, soalnya ada hantu baju merah yang suka ngeganggu gitu. Itu saya baru 1 bulan dia udah nongol bang dia. Nongolin gitu wujudnya. Ya dia duduk di situ bang. Nah duduk di maksudnya di apa ya, tangki pendam itu kan di situ tempat pengisian kalau ada mobil datang gitu kan, mobil pertalit di situ tuh tempatnya di situ bang. Itu jam 2 malam. Saya kira kan cuman orang aja gitu kan, biasanya lagi nyantai di situ kan, tapi kok biasanya nggak ada yang di situ bang, karena nggak boleh gitu kan, bukan tempatnya. Nah itu saya lihat dia duduk itu baju merah ya, jadi pakai apa ya namanya ya, kayak selendang itu di kepalanya, kayak kerudung tapi bukan kerudung gitu. Emang dia duduk gini kan. Saya lihat tuh orang sih gitu bang ya, tapi dia bangun bang. Jadi bangun itu dia yang namanya pinggir jalan tol ada besi-besi gitu ya, itu dia tembus bang. Jadi ngelewatin jalan tol itu nyebrang. Jadi dia nyebrang lewatin pembatas itu. Nah, gila, tembus dia bang. Kata saya saya banget udah nggak ketakut saya kan bang ya. Jadi udahlah di situ saya berusaha berani aja, saya bilang ya yang penting jangan ngeganggu lah gitu kan di situ. Saya mau niatnya kerja kan. Nah datanglah mobil lah 112 gitu kan. Nah itu jam 2:30 itu saya ke kantor lagi di depannya gitu, maksudnya ngeliatin di situ lah gitu ya. Itu nojol bang, kan mesin kan gini ya, nojol itu kanan kiri ada 2 nojol mental bang, mental. Padahal ada cangkolannya itu. Padahal ya istilahnya kalau nojol yang buat ngisi bensin itu nyangkol kan dia. Nyangkol ada di bawahnya itu bang. Nggak mungkin, angin juga nggak bakalan bisa itu bang. Itu mungkin ditarik sama makhluk di situ lah. Terus bang, saya bilang, astagfirullahaladzim, saya bilang. Nah itu ada security kan, nyamperin saya lah. Temenin saya bilang kan, bang, tadi ngelihat perempuan, waduh udah tampil apa, udah nampakin ke kamu katanya. Belum lama, itu emang sering sih katanya, emang sering banyak yang lihat bang. Ya berarti si security itu juga mungkin udah pernah dilihatin gitu. Security itu juga tahu lah gitu. Nah itu nojol itu saya benerin lah gitu kan. Katanya kenapa kok pada jatuh? Nggak tahu, saya bilang makhluk di sini jahat, saya bilang kan. Udah tuh bang ya. Nah udahlah, saya pas kejadian itu kan udah malam itu selesai ya kan. Nah itu yang namanya rest area itu ya, kalau mau mendekati mendekati hari raya itu kan biasanya ada pos di situ. Ada pos lah, pos jaga gitu bang di situ kan, yang mudik-mudik itu kan. Ya pos polisi nah, gitu. Iya. Yang buat kalau misalkan setiap biasa mau lebaran atau hari raya gitu pasti ada di situ pos-pos lah bang. Jadi adalah security-nya yang 24 jam polisi lah gitu ya, polisi 24 jam di situ kan. Itu pas nggak tahu sih ya, maksudnya jadi kalau malam itu jarang ada yang tidur di pos bang. Kepolisian itu jarang dia. Polisi juga nggak ada di pos itu. Nggak ada di situ. Pas saya tip malam lagi kan ya, ngobrol-ngobrol nih, katanya di situ tuh ada perempuan baju merah katanya. Kata polisi itu. Kata polisi. Makanya nggak ada yang jagain di pos kalau malam gitu. Jadi keliling dia bang, keliling aja, paling kan nongkrong di apa sih di tempat-tempat makan di situ gitu. Jadi nggak ada yang tidur di situ, nggak berani. Ternyata polisi juga itu tahu bang. Gimana itu polisi itu bisa ya ditampakin? Jadi kata dia gini bang, jadi sama yang saya lihat. Jadi dia itu sukanya nyebrang gitu bang, nyebrang jalan gitu, nyebrang jalan tol itu. Jadi tembus gitu bang. Jadi tembus katanya. Nah selama bang Angga di situ ya, pernah nanya nggak sebelumnya itu pernah terjadi apa gitu di situ atau gimana gitu? Atau kalau dulu sih katanya mah emang pernah sih ada banget aja. Itu maling ban step gitu ya, maling mobil gede pernah di situ bang. Kena gitu tuh, kena itu karena masa gitu biasa. Tinggalnya karena masa gitu. Emang sering kehilangan ban step situ bang, ban serep gitu, ban serep mobil truk itu kan. Kena itu bang.
wajar lah gitu, serem gitu kan ya. Nah, dan di situ titik-titik yang serem itu di locker bang. Gimana tuh? Itu locker itu adanya di belakang, tempat Buat penyimpanan barang gitu. enggak, jadi buat tempat saya ganti baju gitu. Locker itu kan. Emang di situ ada gudang gitu ya, di situnya ada ruangan CCTV gitu, di otak lah gitu, ada tempat buat kontrol juga sebelah sananya gitu. Jadi locker tempat saya ganti baju di sini tuh nggak ada lampunya bang, Gelap gitu. gelap. Itu saya pas waktu jaga di belakang, shift malam juga bang. Jadi apa ya? Saya kira gitu. Jadi dia adanya di pojok bang. Jadi pas itu kan saya istirahat nih, sekitaran jam 1:30 itu ya. Saya istirahat. Saya mau naruh tas nih bang, ke locker lah gitu kan. Di locker itu nggak ada lampunya bang, emang gelap. Jadi cahaya itu dari luar. Dari luar ya. Dari luar. Pas saya jalan menuju locker, saya buka pintu. Jadi locker itu gini bang, apa sih? Kayak lemari gitu ya, cuman kotak-kotak itu kan ya. Kotak-kotak ya. Itu pas saya buka pintu, itu di pojok duduk bang perempuan. Itu nggak kelihatan mukanya bang, nggak kelihatan. Sosok apa yang dilihat bang? Ya sejenis kuntilanak mungkin bang. Itu saya tutup lagi, saya lari bang. Saya lari ke kantor ya. Saya cerita ke supervisor saya. Emang sering di situ katanya, emang hati-hati aja. Berarti si supervisor ini udah tahu sebelumnya gitu. Mungkin bang, mungkin karena dia udah lama juga gitu kan ya. Terus saya bilang, kata saya emang di sini angker banget. Ya mungkin lagi datang mungkin datang gitu, nampakin mungkin kalau orang-orang baru sih gitu. Kalau udah lama mungkin enggak sih gitu katanya. Alhamdulillah emang bang, setelah saya 1 tahun 2 tahun di situ udah nggak nampakin lagi gitu bang. Mungkin udah tahu lah gitu ya. Kalau udah berarti ya istilahnya karyawan situ gitu. Nah, dan lebih angkernya gini bang, ini mah angker banget nih orang ini ya. Gimana tuh bang? Kayaknya sengaja ngerjainnya bagaimana ini ya. Emang sih kejadiannya sip malam aja sih bang. Ini posisi sepi ya. Dia pakai mobil kayak pick up gitu. Dia tutup masker, ya kan. Saya jaga di depan tuh bang, di pengisian kayak pertama gitu ya, mobil pribadi lah gitu. Mungkin dia mau nipu saya gitu kan. Jadi dia mau uang palsu lah. Dia tuh bayarnya pakai uang palsu. Nah, bayar uang palsu. Karena saya udah tahunan di situ, jadi tangan saya ini kayak udah kayak mesin scan uang asli palsu, udah tahu gitu bang. Berarti udah hafal bang, enggak ini ya? Udah hafal. Palsu apa aslinya? Nah, kalau alamat palsu tahu? Itu mah judul lagu bang. Oke, kita fokus lagi bang. Ya, terus bang? Siap. Jadi gini bang, dia turun kan ya, bang katanya Pertalit. Berapa 100? Dia tutup pakai topi, tutup masker bang. Ngasih duitnya dulu dia kan ya. Nah, saya isi, saya ketik, saya isi, saya giniin uang itu kan. Kok ini licin amat, saya bilang kan. Beda gitu. Tapi emang ada stempel apa gitu di situ tuh, biar nggak keciri mungkin itu ya. Setelah saya pengisian, bang, saya bilang ganti uangnya, jangan yang ini, saya bilang. Ini uang palsu. Maksudnya gimana? Atau pegang aja sendiri, saya bilang kan. Kalau nggak percaya tuh bedain sama uang asli nih, saya bilang. Saya alasannya dari ATM. Itu terserah, saya bilang. Mau dari ATM dari mana? Yang penting ini uang palsu. Saya nggak mau, saya bilang kan. Mau saya laporin bagaimana? Saya bilang takut dia bang. Oke bang, maaf kata dia. Tar saya nyari tuker. Jadi dia ngambil di dompet lah gitu. Kayak saya bilang ini orang kurang ajar, saya bilang. Saya ngomongin kan, kalau mau buang uang palsu jangan di pom, saya bilang kayak gitu. Itu bang, itu angker bagi saya gitu kan. Saya bisa minus itu bang kalau kayak gitu kan. Jadi antar bang Angga yang nombokin, gantiin lah, ketahuan kan. Pas store itu kan ada mesinnya gitu. Nah setelah itu bang ya mungkin di atas area itu udahlah gitu ya. Mungkin jadi cerita angkernya itu. Nah setelah saya dapat beberapa tahun itu, nah alhamdulillah saya bang dapat jodoh. Di tahun 2019, tepatnya itu 18 Agustus bang. Nah di situ itu emang posisi banyak yang nikah bang di situ emang. Lagi posisi lagi musimnya gitu. Wah lagi rame banget itu pas posisi itu emang.
Pas waktu saya cari tukang make up, tenda itu agak susah. Dan alhamdulillah dapet lah gitu ya, walaupun misah-misah gitu kan. Tukang sound ini, tukang make up ini gitu. Nah, istri saya itu kan orang perumahan lah gitu, calon istri. Pas dulu itu calon istri lah manggilnya gitu ya. Nah, jadi perumahannya itu di daerah Polda, dekat Polda gitu ya, Bandung di situ. Nah, pas saya dari rumah itu, pas acara mau sana gitu ya, emang teman saya gini bang, itu bikin kopi ya, 1 gelas itu katanya. Dia ngomong gini, udahlah kita ngopi bareng katanya, buat yang terakhir katanya. Apanya ngomong gitu, kayak memati aja saya kan. Enggak, maksudnya beda nanti udah nikah. Kalau udah berkeluarga emang ya beda ya, gitu katanya ngomongnya kan. Udah sih jangan kayak gitu saya bilang kan. Itu kita ngopi kan, sebelum saya bilang itu ngopi dulu bang. Emang saya sarapan bang. Jadi perut itu nggak ngerasa gimana-gimana kan ya. Nah udah tuh selesai. Jadi kita ngopi itu bareng bang. Bareng, dia minum saya minum gitu ngopinya. Nah jam 7:30, jam 8 lah mungkin itu saya berangkat lah dari rumah ini. Nah menuju ke rumah si mempelai wanita ini, mau lewat dari mana aja itu pasti ngelewatin kali bang di situ. Ngelewatin kali, saya nggak tahu gitu ya, maksudnya apa gitu, kali itu ada apanya gitu kan. Dan ternyata pas itu saya pas acara akad nikah gitu ya. Nah di situ jadi selesailah akad nikah gitu, saweran gitu kan ya. Saya duduk di situ itu lagi nungguin tamu lah bang di situ. Di pelaminannya udah gitu. Pelaminan lagi santai gitu kan ya, itu mendadak perut saya sakit pak, mendadak itu anehnya gitu kan. Itu sampai 7 kali saya ke kamar mandi bang. Nggak normal gitu berarti nggak bang, normal. Saya bilang, kok kayak gini saya bilang kan. Nah pikir saya apa teman saya ngerjain gitu kan ya. Tapi teman saya ngopi juga saya bilang kan. Tapi biasa aja gitu ya. Ya biasa aja teman saya, nggak ada yang sakit perut, nggak ada gitu. Itu saya 7 kali. Sampai ibu-ibu yang di dapur di belakang itu sampai ketawa bang. Kenapa pengantinnya katanya kok ke kamar mandi aja, mules katanya. Nggak tahu saya bilang, nggak tahu teman saya bagaimana gitu. Pas saya, jadi di situ ada lah memang saya yang ustadz gitu ya di situ ya, nungguin saya gitu di situ. Saya samperin, saya ngomong, saya bilang saya mendadak itu perutnya sakit, saya bilang udah 7 kali kamar mandi saya bilang kan. Coba saya bilang bang minta air, saya bilang kan, didoain lah, ngambil kan aqua gitu ya, aqua gelas itu kan, ngambil didoain sama beliau, minum habisin katanya. Saya minum bang. Emang itu kontak langsung, saya nggak minum obat itu bener bang, sembuh. Dan saya nanya, saya bilang kok saya bisa kayak gini, saya bilang kan. Kata mamang saya, waktu kamu lewat kali kamu buang uang koin enggak katanya, atau enggak, saya bilang tuh kena apesnya katanya gitu. Jadi yang dilewatin Bang Angga ini kali itu emang kali keramat atau gimana gitu? Enggak sih bang, kali biasa gitu tuh. Cuman katanya orang-orang dulu ngomong katanya harus buang uang koin katanya, biar nggak kena sial katanya. Saya kan nggak tahu bang ya. Jadi mungkin adat itu dulu gitu. Nah iya, jadi buat pelajaran lah gitu, yang mau nikah takutnya ngelewat kali nih, buang aja uang koin katanya gitu, biar nggak kena sial katanya. Nah setelah itu kan udah tuh bang ya, saya normal lah gitu kan, saya nyambut tamu gitu kan. Nah pas saya ceritanya saya ke ini ya, ke apa ya namanya, ganti baju lah gitu ya. Itu di belakang rame ibu-ibu bang, cepat masak. Oh katanya ada tangan buntung bang, siang-siang bang. Saya samperin katanya, ada apa, saya bilang ada tangan katanya, cuman tangan doang katanya, itu jalan di tembok bang katanya. Kayak cicak gitu, cuman ngilang nggak lama gitu. Itu maksudnya tangan cuma berwujud tangan doang gitu yang iya tangan doang katanya. Dan itu sayur-sayuran di tempat masak itu bang, itu ada yang lempar-lemparin gitu tuh. Ibu-ibu tuh bilang itu ke cerita saya. Jadi mungkin sosok itu yang lempar-lemparin gitu bang? Mungkin. Emang di sebelah rumah istri saya itu bang ya, ada rumah kosong lah di situ, nggak kepake gitu tuh. Yang namanya perumahan gitu kan ya, ada yang nggak kepake gitu di situ. Mungkin makhluk di situ mungkin gitu kan. Serem juga ya bang. Iya. Terus bang?
Nah, jelas jadi jadi di situ mungkin nggak tahu, nggak dikasih apa di situ mungkin bang ya. Nah itu setelah kakak ipar saya tahu gitu ya, jadi ditaruh lah di situ kayak buat sembahan rasa sajen dulu lah buat yang di situ gitu ya, kan, buat ini gitu. nah buat ngargain aja lah gitu kan, karena kita lagi pesta gitu di sini kan. Ya alhamdulillah udah tuh bang, aman lah gitu sampai selesai alhamdulillah. Nah jadi saya itu jadi tinggal lah di situ ya, di perumahan situ gitu. Saya masih kerja sih bang di situ ya, masih kerja di rest area juga masih. Nah dan setelah saya beradaptasi di situ, itu dapat 1 bulan 2 bulan gitu ya. Jadi saya kenal lah sama tetangga-tetangga situ. Nah ada yang hobi berburu bang, kalau malam itu. Nah itu saya kan gini bang, itu saya pernah ikut gitu ya, cuman saya cuma ngikut doang gitu bang. Pernah itu pas waktu libur ya saya ngikut gitu, emang asik gitu bang, ngerasa asik gitu. Dan mendadak saya pengen beli senapan bang. Jadi sekarang bang Angga udah jadi ikutan hobi gitu. Nah iya, ikutan hobi gitu, berburu lah gitu kan. Nah di situ saya belilah senapan gitu kan, saya latihan lah. Pas waktu kayak shift 2, shift 3 kan saya ada waktu lah gitu ya di rumah itu kan. Pada suatu malam itu saya pas waktu itu libur lah gitu ya, lagi libur, dan teman-teman saya ini ngajak gitu ya. Saya bilang udah pakai senapan saya mau nyoba, saya bilang kan. Jadi kita bertiga bang, saya yang bawa senapan, temen saya yang bawa senter. Kita naik motor tuh, motor 2 gitu kan, atau ke tempat apa ya, kayak emang ada rumah di situ, cuma 1 2 3 gitu rumah tuh ya. Nah ke depannya lagi tuh ya kebon gitu kan, kayak hutan. Nggak tahu di daerah mana itu, saya cuma ngikut gitu, katanya di situ banyak lah katanya burung kayak luwak gitu katanya. Nah di situ jadi saya parkir kan ya di rumah warga di situ. Saya bilang nitip motor, saya bilang. Itu sekitaran jam 10 bang, 10 malam. Saya jalan nih sama teman saya kan. Nah nggak jauh, jadi nggak jauh ya, udah masuk gitu kan ya, masuk ke kebun gitu kan. Nah di pohon kelapa itu bang, itu nyala itu bang, mata itu nyala. Saya pikiran luwak ya, kata saya. Jadi saya yang megang senapan bang. Saya nyoba lah gitu kan, belajar nembak gitu. Lihat teman saya center, saya bilang di atas center. Nah, di center itu jadi pas center itu kayak gini bang, jadi itu nggak kelihatan, maksudnya cuman nyala doang gitu kan. Nah, jadi saya tembak itu kan bang ya, kali itu nggak kena bang, jadi kena batang kelapanya itu bang. Maksudnya apa ya yang daun, batang daun itu ya nggak kena gitu kan. Nah, 2 kali enter lagi, saya bilang itu saya tembak itu, kalau emang dia bener luwak itu kena bang, kena pas kepala jatuh itu harusnya. Itu nggak ada suara jatuh, nggak apa kan. Saya samperin lah, saya kira kan mungkin di situ banyak rumput nggak kedengeran lah gitu ya. Dan ternyata di atas bang ketawa. Saya merinding situ bang, dia ketawa kan. Gitu ketawa, pokoknya serem. Udah pokoknya nama setan, saya bilang. Tuh lari bang, saya lari. Lari pindah lah bang, pindah. Nah pindah itu kita, kalau nggak salah itu ada kebonan pisang bang, gitu. Nah yang namanya kebonan pisang itu, saya pikir itu karung, saya bilang kan bang ya. Bilang, nah itu di pinggir pohon pisang itu saya pikir karung kan. Saya bilang gini, coba center, saya bilang, apa itu kan? Di center bang, ternyata apa bang? Apa? Itu pocong bang. Itu masih baru kan, masih baru. Jadi masih ada tanda-tanda gitu kan. Gila. Itu bukannya berburu, kita malah liatin gitu ya, kayak gitu. Nampakin. Gila. Terus saya lari bang, nggak jadi berburu, saya pulang. Saya nanya ke warga, saya bilang emang di sana ada kuburan baru katanya. Kamunya malam-malam katanya nyari
burung segala apa berburu katanya. Udah siang aja katanya. Emang di situ ada katanya. Itu hari katanya. Itu bang. Kita pulang bang. Jadi nggak jadi gitu, Nggak jadi, nggak nerusin, saya nggak kuat. Jadi udah tuh bang, saya pulang lah gitu ya. Udahlah, saya bilang pulang daripada kita diikutin kan. Mending kalau bisa pulang kan, takutnya disasarin gitu kan. Pulang jadi bang, kita pulang. Udahlah saya bilang udah ngopi aja di rumah, ngopi bang ya. Dan akhirnya ya itu kita berburunya siang bang. Jadi udah ya kapok gitu. Kapok kalau malam nggak berani. Nah setelah saya itu ya di sana itu, jadi saya pindah lah bang rumahnya. Jadi pindah tempat tinggal lah saya di rumah saya gitu kan. Jadi nggak di rumah istri lagi gitu sekarang. Dapat berapa bulan itu ya. Jadi saya pindah lah. Jadi mungkin kehobian Bang Angga sekarang juga udah enggak ini, karena sekarang udah tinggalnya di rumah sendiri lagi. Iya. Gitu. Jadi jarang sekarang gitu berburu gitu bang. Dan alhamdulillah sekarang saya udah dikasih turunan lagi. Punya anak berapa? Satu bang. Udah mau 4 tahun lah gitu bang. Alhamdulillah bang. Jadi ya mungkin itu saja cerita di minggu ini bareng Bang Angga ya. Jadi selama kita tanya-tanya nih, ternyata Bang Angga juga banyak sekali gitu cerita-cerita mistisnya gitu ya sob ya. Jadi mungkin itu saja. Jangan lupa nih untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke sob, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Angga. Oke siap. Dadah.